Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Alhamdulillah, hari ini semuanya masuk ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar dengan cara yang berbeda karena kalian akan menjadi pahlawan lingkungan. Kalian tidak hanya belajar memahami materi, tetapi juga akan merancang sebuah proyek digital yang bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak, sebelum belajar, coba kalian ingat kembali. Ketika berangkat ke sekolah, pas tadi pagi, apakah kalian melihat lingkungan di sekitar rumah kalian atau jalan menuju sekolah? Apakah lingkungannya bersih? Apakah kalian melihat sampah? Dan apakah udara pagi tadi terasa segar? Nah, semua yang kalian lihat itu merupakan bagian dari lingkungan tempat kita hidup. Lingkungan yang bersih tentu membuat kita nyaman, sedangkan lingkungan yang kotor akan menimbulkan berbagai masalah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin mengajak kalian mengamati sebuah video pendek. Silahkan diperhatikan dengan baik, karena setelah video selesai, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana anak-anak, menarik kan? Video tadi menunjukkan beberapa kondisi lingkungan yang sedang mengalami pencemaran. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama. Coba lihat keluar jendela kelas kita. Apakah udara yang kita hirup itu terasa segar? Mengapa bisa demikian? Kemudian, jika kita melihat sampah menumpuk di sungai atau di halaman sekolah, bagaimana perasaan hati kita sebagai hamba Allah yang diajarkan mencintai kebersihan? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita memanfaatkan gawai atau HP yang kita miliki untuk menyelamatkan bumi agar tetap sehat? Nah, kita akan menemukan jawabannya pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan tidak sehat, menjelaskan penyebab serta dampak pencemaran air, tanah, dan udara, dan menjelaskan cara menjaga lingkungan, memahami bahwa menjaga lingkungan itu merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan memahami isi bacaan dan tujuan penulis, serta akan merancang proyek digital berupa poster, infografis, atau video kampanye. Anak-anak, coba perhatikan video yang baru saja kita lihat. Menurut kalian, apakah lingkungan pada video tersebut termasuk lingkungan sehat atau lingkungan tidak sehat? Nah, lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, nyaman, udaranya segar, airnya jernih, serta bebas dari sampah dan juga pencemaran. Lingkungan yang sehat membuat kita terhindar dari berbagai penyakit, sehingga dapat beraktivitas dengan nyaman. Sebaliknya, lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor, banyak sampah, airnya keruh, udaranya berasap, dan dapat menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit. Nah, salah satu penyebab lingkungan menjadi tidak sehat adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau bahan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, pencemaran lingkungan itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, yang pertama itu pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh sampah plastik, limbah rumah tangga, limbah deterjen, maupun limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Akibatnya, air menjadi keruh, berbau,
kehidupan ikan terganggu, bahkan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah ke sungai, serta menghemat penggunaan air bersih. Yang kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh sampah plastik yang sulit terurai, limbah pestisida maupun bahan kimia lainnya. Akibatnya, tanah menjadi kurang subur, tanaman sulit tumbuh, dan makhluk hidup yang berada di dalam tanah dapat terganggu. Cara mencegahnya yaitu dengan membuang sampah sesuai jenisnya, mengurangi penggunaan plastik, serta mengolah sampah dengan benar. Yang ketiga yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah maupun asap pabrik. Dampaknya dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Terus membuat udara menjadi kotor, bahkan meningkatkan pemanasan global. Nah, upaya yang dapat kita lakukan antara lain yaitu tidak membakar sampah, menanam pohon, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor jika memungkinkan. Nah, jadi anak-anak menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Anak-anak sebagai seorang muslim menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Wali yang artinya Allah Maha Melindungi. Nah, Allah senantiasa melindungi seluruh makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, kita juga ikut menjaga dan melindungi bumi yang telah Allah titipkan kepada kita. Nah, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan tidak merusak alam, berarti kita sedang meneladani sifat Allah Al-Wali dalam bentuk menjaga ciptaannya. Nah, selain itu, Allah juga memiliki Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Nah, Allah mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, meskipun tidak ada yang melihat, kita tetap harus menjaga kebersihan lingkungan karena Allah mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, menjaga lingkungan juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat udara yang bersih, air yang jernih, dan alam yang indah. Sebaliknya, jika manusia merusak lingkungan seperti membuang sampah, membuang sampah sembarangan, membakar sampah plastik, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan di bumi. Karena itu, marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dengan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk rasa syukur dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pentingnya menjaga lingkungan dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan juga ajaran agama, sekarang kita akan belajar melalui sebuah bacaan. Nah, melalui kegiatan membaca, kita akan mengetahui bagaimana seseorang dapat menjadi pahlawan lingkungan sekaligus memahami isi bacaan, tujuan penulis, dan pesan yang disampaikan. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah cerita di layar. Nanti kalian baca dengan seksama, kemudian kita akan membahasnya bersama-sama ya. Sekarang kita akan memahami isi bacaan tersebut ya anak-anak. Nah, siapa tokoh utama dalam cerita tadi? Betul sekali. Apa masalah yang dihadapi oleh Raka? Lalu bagaimana cara Raka mengatasi masalah tersebut? Nah, sekarang coba kita berpikir lebih dalam. Menurut kalian, apa tujuan penulis menulis cerita tersebut? Betul sekali, tujuan penulis adalah mengajak pembaca agar peduli terhadap lingkungan dan melakukan tindakan nyata untuk menjaga kebersihan serta kelestarian alam. Lalu, apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Nah, pesan yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap orang dapat menjadi pahlawan lingkungan melalui tindakan sederhana.
seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu memilah sampah, tidak membakar sampah, serta mengajak orang lain menjaga lingkungan. Jadi melalui sebuah bacaan, kita itu tidak hanya mengetahui isi cerita, tetapi juga dapat memahami tujuan penulis dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Anak-anak, setelah memahami pesan dari bacaan tersebut, tentu kita ingin mengajak orang lain agar ikut menjaga lingkungan. Nah, menurut kalian bagaimana caranya supaya pesan itu bisa dibaca dan dipahami oleh banyak orang? Nah, salah satu caranya itu adalah melalui karya seni. Nah, pada pelajaran seni rupa kita belajar bahwa karya seni itu tidak hanya dibuat agar terlihat indah, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi orang lain. Nah, karya seni itu dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan, mengajak masyarakat membuat baik, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya adalah poster digital, lalu ada infografis, dan video kampanye. Nah, ketiga karya tersebut dapat memadukan gambar, warna, tulisan, serta tata letak yang menarik, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. Nah, setelah karya selesai dibuat, karya tersebut juga dapat dipajang atau dipublikasikan agar semakin banyak orang yang membaca dan tergerak untuk menjaga lingkungan. Nah, hari ini kita juga akan membuat rancangan karya yang bertujuan mengajak masyarakat menjadi pahlawan lingkungan. Baik anak-anak, setelah kita memahami materi hari ini, sekarang saatnya kita merancang proyek. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, lalu kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, nanti setiap dua kelompok itu nanti beda ya produknya. Nah, walaupun produknya beda, tapi tujuan kita itu sama, yaitu mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui media digital. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok, lalu kalian baca, lalu diskusikan bersama anggota kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti kalian akan membuat poster digital menggunakan Canva dengan tema penyelamatan air bersih dari sampah plastik ya. Nah, nanti kalian menentukan judul, terus menyusun slogan, memilih gambar yang sesuai, menentukan warna, kemudian kalian isi rancangan pada LKPD yang sudah Ibu bagi ya. Nah, lalu untuk kelompok 3 dan juga kelompok 4 nanti kalian akan membuat infografis digital tentang pencemaran tanah akibat limbah deterjen. Nah, nanti kalian tentukan dulu penyebab, dampak, solusi yang sudah Ibu taruh di LKPD. Nanti kalian tinggal mengisi. Lalu untuk kelompok 5 dan juga 6 nanti kalian akan membuat video kampanye digital tentang bahaya pembakaran sampah plastik. Nah, untuk kelompok 5 dan juga 6 silahkan kalian menentukan judul video, menyusun naskah secara singkat, lalu membagi peran setiap anggota dan membuat video pada LKPD yang sudah Ibu sediakan. Anak-anak, jika rancangan sudah selesai, silahkan tujukan kepada Ibu untuk Ibu periksa sebelum kalian lanjut membuat produk digitalnya. Baik anak-anak, rancangan kalian sudah selesai ya. Hari ini kita akan langsung menyelesaikan proyek digital kita. Nah, silahkan keluarkan HP yang sudah kalian bawa dari rumah dan pastikan aplikasi Canva-nya sudah siap digunakan. Nah, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk menyiapkan gawai kalian untuk membuka aplikasi. Nah, selanjutnya gunakan waktu sekitar 20 menit untuk membuat produk digital sesuai dengan rancangan yang telah kalian susun tadi. Lalu 10 menit terakhir akan kita gunakan untuk menyempurnakan hasil karya dan juga mempersiapkan presentasi. Gunakan waktu dengan disiplin dan kerjalah sesuai pembagian tugas masing-masing ya. Anak-anak, sekarang silakan mulai membuat produk digital. Nah, ingat kelompok 1 dan juga kelompok 2 membuat poster digital ya menggunakan Canva. Kelompok 3 dan juga 4 membuat infografis digital menggunakan Canva. Lalu untuk kelompok 5 dan juga kelompok 6 kalian mulai merekam dan juga menyunting video kampanye menggunakan gawai ya.
Wah, kelompok 1 dan juga 2 posternya sudah mulai bagus nih. Sekarang coba dibuat lebih singkat lagi agar mudah diingat. Lalu untuk kelompok 2 dan juga 3, informasi yang kalian tulis sudah benar. Coba tambahkan icon yang lebih menarik lagi ya. Lalu untuk kelompok 5 dan juga 6 videonya sudah bagus, tapi jangan lupa kalau berbicara itu suaranya jelas dan juga percaya diri nih ya. Anak-anak, jika ada kesulitan menggunakan Canva atau aplikasi video lainnya, silahkan bertanya kepada ibu. Alhamdulillah waktu pengerjaan telah selesai. Nah, silahkan simpan hasil karya digital kalian. Nah, sekarang setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil proyeknya. Nanti ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Dan kelompok lain nanti menyimak dengan baik ya, dan dipersilahkan memberikan pertanyaan atau tanggapan ya, tapi secara santun. Nah, hasil karya yang telah kalian buat nanti dapat dipublikasikan melalui media sosial sekolah sebagai bentuk kampanye peduli lingkungan anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih atas kerja kelas dan juga semangat kalian hari ini. Nah, Ibu melihat setiap kelompok itu mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Nah, poster yang dibuat juga menarik dan mudah dipahami. Lalu infografis yang tadi disusun juga sudah memuat penyebab, dampak, dan juga solusi pencemaran lingkungan secara runtut. Video kampanye juga sudah mampu menyampaikan ajakan menjaga lingkungan dengan bahasa yang santun. Melalui kegiatan hari ini kita belajar bahwa teknologi dapat digunakan sebagai sarana menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Berikan tepuk tangan untuk seluruh kelompok. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Nah, hari ini kita telah mempelajari lingkungan sehat dan tidak sehat, lalu penyebab serta dampak pencemaran air, tanah, dan udara, serta upaya pencegahannya. Nah, tadi kita juga belajar bahwa menjaga lingkungan itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamalan Asmaul Husna, Al-Wali, dan juga Al-Alim. Nah, melalui bacaan kita tadi juga sudah memahami isi cerita, tujuan penulis, dan juga pesan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita telah membuat karya seni digital berupa poster, infografis, dan video kampanye sebagai media untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih dengan kalian, apa pengetahuan baru yang kalian peroleh hari ini? Lalu bagian pelajaran mana yang paling kalian sukai? Nah, setelah pembelajaran ini, tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga lingkungan di rumah maupun di sekolah? Nah, semoga kita semua dapat menjadi pahlawan lingkungan yang menjaga bumi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.